Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya. Baik, bapak akan membahas mengenai soal yang bapak berikan pada materi PTS bulan lalu, yaitu penilaian tengah semester. Kita mulai dari soal yang pertama mungkin ya. Mungkin dari soal yang bapak ambil ini rata-rata 80% itu diambil dari buku simulasi dan komunikasi digital yang sudah Anda miliki. Dalam penerapan Petaminda dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui ialah di sini jawabannya hampir betul semua, ya, dan jawabannya juga merata, dan bahkan paling tinggi itu menjawab di membuat daftar pelajar. Kenapa jawaban ini tidak benar? Kenapa jawaban yang benar itu jatuhnya membuat catatan kecil? Karena membuat daftar pelajaran itu sudah lumrah, sudah biasa dilakukan. Hal yang beda dari yang dilakukan dengan Petaminda adalah dengan membuat catatan kecil. Dengan catatan kecil ini kita mempunyai cara kerja atau membantu cara berpikir dari otak kita. Kemudian soal yang kedua, logika ialah kemampuan manusia berpikir, bertindak menurut Anda dalam keadaan seperti apa seorang perlu menggunakan logikanya. Ini adalah jawabannya setiap waktu, bukan setiap berpikir. Oke, jawabannya yang benar adalah setiap waktu kita memerlukan logika, setiap saat pokoknya. Kemudian manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir bernalar dengan baik. Seperti makhluk yang berpikir bernalar, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu ya pasti ya. Ini jawabannya udah ada di buku, rasionalitas dan moralitas. Itu yang jawab ini ada sekitar 69%. Menurut manusia, untuk bertindak menurut pikiran dan pertimbangan yang logis ialah pernyataan dari rasionalitas. Oke. Kemudian mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku ialah pernyataan dari, itu adalah moralitas. Alhamdulillah banyak menjawab seperti ini. Beberapa manfaat yang akan didapat setelah mempelajari logika antara lain, yaitu jawaban yang benar adalah membuat setiap manusia bisa berpikir secara masuk akal dan dapat dipahami. Urutan penyelesaian sebuah masalah dengan urutan langkah dan yang logis dan masuk akal menghasilkan satu langkah yang benar disebut juga dengan algoritma. Nah, tidak peduli sebagus apapun algoritma, jika memberikan keluaran yang salah, maka sudah pasti algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik. Oke, itu jawabannya. Kemudian efisiensi algoritma dapat ditinjau dari dua hal, efisiensi waktu dan memori. Oke. Kemudian kemampuan sebuah komputer untuk mengolah informasi yang diberikan kemudian diproses hingga menghasilkan suatu keputusan atau informasi bahkan produk tertentu disebut juga dengan algoritma komputer. Tugas ibu jari pada saat mengetik dengan komputer, ini jawaban dengan komputer, bukan dengan smartphone ya, beda dia. Kalau di komputer, tombol yang ditekan oleh ibu jari hanya spasi saja.
Pengembangan secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program disebut juga dengan flowchart. Flowchart ya. Tujuan membuat flowchart diantaranya kecuali memudahkan dipahami, diterapkan. Berisi instruksi untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecah masalah merupakan pengertian dari STAR. Ini dalam istilah flowchart itu tadi ya. Berisi instruksi membaca data dari suatu peralatan input read. Berisi kegiatan berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Itu proses. Berisi instruksi rekaman kegiatan peralatan output itu buat. Mengakhiri kegiatan pengolahan itu end. Kemampuan untuk mempertimbangkan, menyusun atau meneguhkan keyakinan pengertian dari penalaran. Meningkatkan dan membudayakan keterampilan berpikir dalam kalangan pelajar ke arah menghasilkan siswa yang kreatif, kritis, dan inovatif. Pengertian dari ini adalah pengertian dari Petaminda. Petaminda dibuat oleh Tani Busan pada tahun 1974. Ini yang menjawab sekitar 91,2%. Menurut Mikhail Mikhalko, kegunaan metode Petaminda antara lain sebagai berikut kecuali merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergi. Aplikasi perangkat lunak pengolah kata, ya, itu Microsoft Word. Untuk mengetik, aplikasi perangkat lunak pengolah angka untuk hitung-hitungan yaitu Microsoft Excel. Aplikasi perangkat lunak pengolah presentasi itu adalah PowerPoint. Merupakan paragraf yang bertujuan mengembangkan sebuah objek nyata agar membaca seolah melihat objek digambarkan perang. Itu pengertian dari paragraf deskriptif. Ini bagian paragrafnya. Tujuan untuk memberikan contoh, alasan, bukti-bukti yang kuat meyakinkan untuk membaca sehingga menggambarkan sikap, pernyataan, dan keyakinan kita adalah contoh dari paragraf argumentatif. Paragraf yang tujuan menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga membaca seolah-olah mengalami, yaitu paragraf naratif. Paragraf yang tujuan untuk meyakinkan, membujuk agar melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis adalah paragraf persuasif. Yang terakhir ini adalah contoh dari paragraf persuasif. Di sini ada kata atau mengajak. Oleh karena itu mari kita sama-sama membuat konten yang menarik ya. Demikian. Kemudian ada data konfirmasi. Mungkin di yang warna merah ini anak-anak bapak yang belum mengambil buku atau belum membeli buku atau belum punya buku, dan yang 66,4% ini adalah orang yang sudah memiliki buku. Kemudian ini apakah Anda yakin dengan jawaban Anda? Ada sekitar 97,6% itu yakin dengan jawabannya, dan ada sekitar 2,4% tidak yakin dengan jawaban yang dia buat. Oke, hanya itu saja mungkin pembahasannya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.